Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Gas adalah partikel yang bergerak sangat bebas. Artinya, kalau saya mempunyai sebuah wadah dan di dalam wadah ini berisi partikel gas. Partikel gas ini keadaannya tidak dalam keadaan diam. Jadi partikel gas ini dia selalu bergerak. Ketika selalu bergerak pasti punya kecepatan. Nah, karena selalu bergerak, berada dalam suatu wadah, dan gas ini terdiri dari banyak partikel, maka gas-gas ini akan mengalami tumbukan satu sama lainnya. Sebelum kita membahas tentang kecepatan partikel gas, kita pelajari dulu persamaan keadaan gas. Persamaan keadaan gas pertama kali eksperimennya dilakukan oleh Boyle. Tulisnya Boyle. Boyle ini melakukan percobaan saya ilustrasikan. Kalau saya memiliki wadah, ini terdiri dari partikel gas. Nah, partikel gas ini dia menempati volume pertama, atau menempati volume dalam keadaan yang pertama, dan tekanan keadaan yang pertama. Jika pembatas atas ini kita buat bisa bergerak, maka ketika saya beri beban di atas ini, maka beban ini akan menggeser wadah ini ke bagian bawah. Pada keadaan ini, maka volume gas akan berubah menjadi P2. Tekanan gas juga akan berubah menjadi P2. Keadaan temperatur
dibuat dalam keadaan tetap. Nah, supaya perubahan temperatur itu tidak terdapat perubahan temperatur antara keadaan 1 dan keadaan 2, maka proses dari volume pertama ke volume kedua itu dibuat dalam keadaan kuasi statik. Kuasi statik itu artinya proses perubahan dari P1 ke P2 itu dibuat secara perlahan-lahan karena diharapkan tidak ada perubahan temperatur ketika terjadi perubahan volume. Boyle mengamati dari hasil percobaan ini dan dia mengilustrasikannya dalam grafik. Hasil data-data yang dia dapatkan ini Boyle mendapatkan bahwa grafik yang diperoleh itu lebih seperti ini. Jadi ketika tekanan membesar itu volume mengecil. Jadi perubahan volume dan perubahan tekanan itu berbanding terbalik. Nah, Boyle mendapatkan bahwa P ini berbanding terbalik dengan volume. Ternyata ketika P1 dikalikan P1, misalnya kita anggap ini X. Nah, ketika P2 dikalikan P2 ini juga sama dengan X. Maka disimpulkan perubahan keadaan gas, perubahan tekanan dan volume itu bisa dituliskan P1 kan sama dengan P2 kali P2. Persamaan ini disebut persamaan Boyle atau hukum Boyle. Tetapi hasil eksperimen Boyle ini memiliki kelemahan. Persamaan ini hanya berlaku pada tekanan rendah. Pada tekanan rendah. Kurang lebih di bawah 5 atm. Ketika kalau kita ilustrasikan di grafik, ini misalnya 5 atm. Persamaan Boyle itu hanya berlaku dari keadaan titik sini ke bawah, terusnya sampai sebelah sini. Ketika dalam keadaan tekanan tinggi, persamaan ini sudah tidak sesuai lagi. Jadi persamaan Boyle bisa kita tuliskan P kali P itu sama dengan konstan, itu tidak berlaku lagi pada keadaan
tekanan sangat tinggi. Nah, muncullah gagasan gas hayal atau gas ideal. Pada awalnya, apa itu yang dimaksud gas hayal? Gas hayal ini adalah gas yang memenuhi hukum Boyle dari semua keadaan. Jadi gas hayal adalah gas yang memenuhi hukum Boyle untuk menemukan solusi bahwa terdapat gas hayal yang ideal yang memenuhi hukum Boyle ini. Kemudian setelah Boyle menemukan persamaan keadaan tekanan dikalikan volume itu selalu konstan, selanjutnya ada lagi yang melakukan percobaan keadaan gas yang lain, yaitu Gay-Lussac. Gay-Lussac dia melakukan percobaan sama, ini ada partikel gas dalam satu wadah. Dia mengubah-ubah volume, ini misalnya volume dalam keadaan bersama. Nah, Gay-Lussac merubah keadaan volume ini dengan mengubah temperatur dengan tekanan dibuat konstan. Misalnya saya ilustrasikan perubahan volume akibat temperatur. Saya ilustrasikan misalnya jika gas ini tambah temperaturnya, misalnya dikasih api, maka gas ini volumenya akan bertambah. Atau gas ini ketika temperaturnya ditambah, maka volumenya akan membesar atau akan menguap. Berarti ini keadaannya T2, T1 ini keadaannya T1. Gay-Lussac dia mengamati perubahan volume akibat perubahan temperatur atau mengamati penguaian gas. Nah, Gay-Lussac sama, dia mengamati perubahan ini dan menganalisa dalam bentuk grafik. Pengukuran temperatur ini diukur dalam derajat Celcius. Ini perubahan di volume. Nah, Gay-Lussac mendapatkan bentuk grafik seperti ini. Jadi jika temperatur ditambah, volume gas juga akan bertambah. Nah, Gay-Lussac memperoleh bahwa persamaan garis ini adalah persamaan garis linier. Maka Gay-Lussac mengamati bahwa
perubahan volume akibat temperatur itu adalah sama dengan muai linier. Nah, gaya rusak memperoleh persamaan bahwa angka muai linier gas ini akan sebanding dengan perubahan volume dibagi volume awal dikalikan perubahan temperatur. Nah, P0 itu adalah temperatur gas pada keadaan 0 derajat Celcius. Dari persamaan ini akan diperoleh PT, yaitu volume akhir, itu akan sama dengan P0 1 tambah gamma itu koefisien muai gas dikali delta. Nah, dari sini akan kita dapatkan bahwa P0 itu P0 ditambah P0 kali gamma. Perubahan temperatur itu karena temperatur awalnya 0 derajat Celcius, maka ini T maka ini volume akhir PT dengan P0 tambah P0 kali gamma T. Nah, hasil pengamatan gaya rusak itu memang sangat mencengangkan. Apa yang mencengangkan? Yang mencengangkan adalah angka yang dihasilkan dari pemuaian berbagai macam gas, harga gamanya atau koefisien muai volume gasnya itu selalu sama. Harga gamma untuk semua gas itu selalu 1/273. Jadi ketika kita masukkan harga gamma ini ke persamaannya ini, maka akan didapat PT dengan P0 ditambah P0 1/273 dikali T. Nah, jika kita tarik harga 1/273 dan P0, ini akan kita dapat P0/273 ditambah T. Nah, karena gaya rusak melakukan percobaan dalam temperatur derajat Celcius
maka volume akhir ini itu harus selalu perubahan derajat Celcius harus selalu ditambah dengan 273. Dari persamaan ini 273 ditambah T, maka 273 ditambah T ini adalah ide dasar dari perumusan Kelvin atau suhu mutlak gas. Makanya T mutlak itu sama dengan 273 ditambah T. Maka volume akhir gas itu sama dengan P0 per 273 dikali T. Nah, karena P0 itu adalah volume awal gas pada suhu 0 derajat Celcius, 273 itu berupa konstanta, maka kesimpulan dari perubahan keadaan gas, perubahan volume akibat perubahan temperatur yang dilakukan oleh Garusa, itu bisa disimpulkan bahwa T per T itu selalu konstan. Nah, ini adalah rumus Gay-Lussac. V per T dengan konstan. Berarti perubahan keadaan gas bisa dituliskan dalam bentuk T1 per T1 itu sama dengan T2 per T2. Ini adalah rumus perubahan volume keadaan gas akibat perubahan temperatur dengan tekanan konstan. Tetapi memang ketika Gay-Lussac mengumumkan hasil percobaannya ini, ternyata ada salah seorang ilmuwan yang mengungkapkan bahwa eksperimen ini sudah dilakukan oleh Charles. Hanya Charles, dia tidak mengumumkan hasil penemuannya, tapi Gay-Lussac dia mengumumkan hasil penemuannya ini. Maka kadang persamaan ini memang ada yang menyebut persamaan Gay-Lussac, ada yang menyebut persamaan Charles. Tetapi Gay-Lussac sendiri sebetulnya dia menyerahkan hasil penemuannya ini untuk Charles, karena nanti pada lanjutannya Gay-Lussac akan meneruskan persamaannya ini dan dia berhasil menemukan persamaan gas ideal. Terima kasih, mudah-mudahan pemberian materi tentang persamaan keadaan gas ideal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.